Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di edisi spesial 1 tahun Bukit Ratai Citra Indah City dan 6 bulan Bukit Lotus. Kalau Citra Indah City ini banyak klasternya ya. Kalau untuk Bukit Ratai sendiri rata-rata setahun yang sudah menempati, ada yang sudah setahun setengah. Ya, untuk melihatnya kita akan lihat side mapnya, side map dari udara, penampakan Bukit Lotus dan teratai ya. Ini jadi kita lihat yang Bukit Teratai sudah banyak yang direnov ya. Terlihat dari atapnya yang berwarna-warni merah itu spandek. Bukti kalau sudah sudah direnovasi ya. Kalau yang Bukit Lotusnya belum semuanya direnovasi. Masih ada lahan hijau yang terbuka di CG27 dan CG20 ya. Ini akan dibangun kembali dan masih dipasarkan. Kalau tengah-tengah Bukit Lotus itu CG15 dan CG11 yang masih dipasarkan. Dengar-dengar sih masih ada beberapa unit hook yang di CG20 ya, kalau yang berminat tuh. Ya, kita lanjut lagi, kita langsung di darat lagi ya. Kita lihat di CG1 Bukit Lotus. Ini tempat sampahnya sudah tersedia ya. Jadi yang sudah bayar IPL nih tempat sampahnya sudah tersedia. Kalau kemarin Bukit Lotus belum ada tempat sampah ya. Sudah tersedia semua tempat sampahnya, jadi sampahnya bisa kita buang ke tempat sampah ini. CG1 rumputnya sudah mulai tinggi ya teman-teman ya. Dan ini tanah dari Meranti agak bergeser ke Lotus. Kemarin hujan badai di tanggal 2 Juni itu sempat menyebabkan luapan air ke Bukit Lotus dan Teratai yang terdampak parah di CG15 dan CG12. Tapi karena CG15 belum selesai unitnya, jadi airnya bercampur tanah meluncur menuju CG03 CG12. Nanti lanjut di CG03. CG03 juga panelnya belum ada ya. Mohon pihak pengembang ini segera diselesaikan, takutnya longsor ya. Kemarin itu mengerikan sekali hujannya. Ya, CG03 ini rumah di Bukit Lotus masih rata-rata 6 bulan ya. Kalau di Bukit Teratai yang ditempati sudah setahun dan setahun setengah. Tapi unitnya sendiri sudah selesai hampir 2 tahun. Kalau menurut catatan dari Purna Jual dan Pemasaran sudah selesai 2 tahun Bukit Teratai itu. Cuma di Uni udah setahun setengah. Rata-rata setahun setengah, setahun, paling lama setahun setengah. Itu yang di CG02 ya. Ini pembangunan di CG05 masih berlanjut. Nah, ini ada yang bangun pagar tinggi-tinggi ya. Boleh nggak Pak? Saya nggak bisa jawabin boleh atau enggaknya. Yang jelas ini kan klaster ya. Nggak disarankan untuk tinggi-tinggi karena di depan udah ada gerbangnya. Cuma karena ini di CG1 sampai CG7 belum ada panel keamanannya, mau bikin tinggi ya silakan aja sih. Nggak ngelarang saya. Cuma disarankan 80 cm. Kalau mau bikin sampai 2 meter mau di full ya terserah, nggak apa-apa. Di Bukit Rata juga banyak yang full. Karena Bukit Lotus ini bukan subsidi ya, komersil. Apalagi kalau udah membeli cash, terserah kita mau bangun sampai mana juga. Kita kan beli cash. Lanjut kita ke CG07. Nih jalannya nggak dirapi-rapih nih. Pengembangnya kemana ya? CG07. Ya, kita lihat lagi CG07 juga sudah banyak yang merenovasi. Terlihat dari rumah-rumahnya. Ini pagarnya juga 1,5 meter nih tingginya nih. Kalau 1,5 meter masih enak ya ngeliat ke luar ya. Masih ada pemandangan 1 meter, 1,5 meter tuh enak ngeliat keluarnya. Cuman kalau di atas itu 2 meter, 3 meter kita enak ya. Kalau pagar tinggi itu nggak tampias dari kiri atau kanan kan hujannya hujan angin di sini teman-teman. Tapi nggak enaknya udara nggak dapet ya. Nih CG7 batas akhir panelnya, yang ke CG satunya belum dibikin-bikin ya.
Nah ini septic tank siapa bisa keluar dari tempatnya nih? Waduh, yang punya rumah itu tolong dilihat tuh septic tanknya kok bisa keluar dari tanah. Mungkin septic tanknya bosan dalam tanah kali ini keluar dari tanah ya. CG07 ya, belum nampak penghuninya sebelah kiri ini ya. Nomor genap belum kelihatan penghuninya. Kalau nomor ganjilnya udah banyak penghuninya CG07. Lanjut ke CG09, masih dilanjutkan pembangunannya di CG09 tahap finishing. Ya, ini masih ada beberapa unit yang belum dipasangin kusen. Ya, ini nggak tahu kemana nih pekerjanya di CG09, belum ada yang melanjutkan pekerjaan di CG09 ya teman-teman. Ya, kiri kanan belum ada pekerja sama sekali ataupun ada perubahan ya. Juga masih belum ada penambahan CG09. Kita lanjut ke CG11. Waduh, nih CG11 lagi dikebut pengerjaannya ya. CG11 ini Lotus 4 ya, tipe Lotus 4, tipe termahal di Bukit Lotus Teratai ya. Ini yang sebelah kanan udah selesai saya renov. Nah ini kita mau lihat renovasi di CG11 nomor 50. Nah, unitnya Bu Devi, nih Bu Devi. Pagernya nggak saya buat terlalu tinggi ya supaya masih bisa ada udara masuk. Kalau terlalu tinggi emang lebih aman ya, tapi udara masuk jadi susah, sirkulasi udara terhambat. Nah, ini depannya pagar tampakan depan kita pasangin batu alam di situ. Carportnya tidak saya rubah ya, 1,5 meter nih tinggi pagarnya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Nah, dilanjut ini ruang tamunya kita perluas ke belakang ya, langsung nyambung ke dapur. Tadi dapurnya sebelah sini, kita pindahkan ke area paling belakang. Dapurnya ukuran 2x2 meter ya teman-teman, 2x2 meter nih bentuk dapurnya, pakai keramik. Ini yang sebelah kiri untuk tempat cuci, yang ini untuk kompornya, itu buat naruh masakan sebelah antara kompor dan tempat cuci piring. Di atas pencahayaannya kita buat sebesar 1x40 meter, 1 meter kali 40 cm, kok 1 kali 40 meter. Nah, ini kamar kedua, kita pindah jendelanya dari yang menghadap ke arah barat, kita pindahkan ke arah selatan. Rumahnya ini sendiri menghadap ke arah timur ya. Nah, ini lahan di belakangnya kita tutup, kita buat kamar. Ini jendela yang awalnya ya dari developer kita pindahkan. Ini tadi ada space di kamar belakang itu. Setelah kamar belakang 3x3 kita buat menjadi kamar ketiga. Kamar kedua yang asli bawaan developer itu kamar ketiga, dan sampingnya ada dapur 2x2 meter, dan ini ada ruang terbuka untuk ruang makan bisa, dan untuk ruang keluarga. Nah, itu ruang tamunya. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk berenovasi, dan saya sarankan untuk direnovasi ya. Kenapa? Nanti kita lihat di Bukit Teratai yang sudah setahun setengah. Kalau kata penghuni pertama bilang, saya udah setahun setengah pak. Ya benar, emang ada yang dari Januari tahun 2021 ya. Kalau saya sendiri dari bulan Mei tahun 2021. Nah, itu pekerjaan lagi di gas nih di CG11. Wah, kan material kayaknya kita nggak bisa menerobos lewat ya, truknya melintang. Kalau kita nerobos nanti kita terjungkil ya. CG11 sedang dilanjutkan lagi pembangunannya, jadi tiap-tiap blok itu beda-beda ya mandornya sama pekerjanya, ada yang pegangan masing-masing ya. CG11 selesai, kita berputar balik lewat CG9 lagi deh, karena nggak mungkin kita nerobos itu tadi, ada truk kanan dan kiri. Lanjut ke CG9 lagi ya. CG9 seperti yang kita tadi bilang, belum ada perkembangan signifikan, masih seperti minggu-minggu sebelumnya ya.
Di awal Juni 2022 diawali dengan hujan badai tanggal 2 Juni kemarin dan mengakibatkan air bah menuju CG12. Ya, ini CG11 yang di awal ya. CG1102 sudah selesai itu ya Bapak. Sudah dipasang listrik juga. CG11 lanjut ke CG15 mulai dibangun. Mulai dikerjakan lagi ya. Pekerjaan sudah pada datang kembali. CG15 sudah ada penampakan perubahan. Tapi baru badannya aja nih, belum nyampe ke atap. Ya, pembangunan dindingnya sudah. Kemarin kan masih sebatas pondasi, sekarang udah naik dinding ya. Baru naik dinding, setengah dinding. CG11 lanjut ke CG15, CG17. Jadi CG17 juga sudah sebagian selesai, yang nomor ganjil ya, nomor genapnya belum. Dan belum ada pekerja yang melanjutkan pekerjaan di sini ya. Masih seperti ini aja, belum dipasang kusennya ini. Kemarin ada yang minta request nomor berapa ya, saya lupa nih. CG17 nomor berapa, kalau nggak salah yang ini nih rumahnya nih, antara 3 rumah ini nih. Nah, cuman kusennya sudah terpasang, tinggal masang daun jendela dan daun pintu ya. Carportnya juga udah selesai, ini baru selesai dicor. Tanahnya masih lembek, itu basah, becek. Ini carportnya sudah selesai ya, di antara 3 rumah ini. Cuman belum ada daun jendela dan daun pintunya. Untuk CG17 nomor genap ya, nih bos internet teratai Lotus masih tersedia, kata Pak Christopher bilang masih tersedia untuk yang penghuni Bukit Lotus Teratai yang ingin memasang internet. Bisa hubungi di CG 1803 dengan Bapak Christopher. Wah, CG 19 ini udah ada yang menghuni kayaknya nih, atau sekedar menengok unitnya kali ya. CG 19 tinggal finishing juga nih, tapi belum dilanjutkan pekerjaan finishingnya. Mungkin nanti sekalian kali ya. CG 19 ya, yang nomor genapnya ini masih dipasarkan, ini belum ya, belum, masih pondasi nih. CG 19 ya, yang sudah jadi beberapa unit ya, sudah ada yang dipasang listrik juga. Nah, yang di ujung ini CG 1902 ada yang cakep nih, di belakangnya dia nggak direnov, dia bikin rumah saung ya. Tanah tersisa di belakangnya nggak direnov, dibikin saung untuk lihat pemandangan, karena cakep ya, dari situ pemandangannya langsung di hook, lihat ke hutan, ke sungai. Jadi ya kalau nggak di hook ya nggak bisa bikin kayak begitu ya teman-teman ya. Ini CG25 ya, yang punya unit di CG25 itu rumputnya udah mulai pada tinggi, tolong ditengok. Kalau terlalu tinggi jadi hutan nanti. Nah, kayak ini nih, tinggi banget kayak hutan, kayak nggak terurus ya. Kalau rumput di dalam unit rumah itu tidak termasuk IPL ya teman-teman. Yang termasuk IPL tuh fasilitas umumnya, Fasum, Fasos, tempat sampah, keamanan, itu IPL termasuknya. Kalau rumput di area pekarangan rumah kita nggak termasuk pemotongan dari Fasum dan IPL ya. IPL nggak termasuk nih. Ini rumput-rumput yang tinggi nggak termasuk IPL ya. Ini CG25. CG25 udah ramai juga ya. Kalau Sabtu Minggu ramai, banyak yang berkunjung ke rumahnya, bersihin rumahnya. Ini untuk yang unit teratai ini ada yang dirubah sedikit nih.
Di CG27 atapnya dirubah lagi kayaknya kemarin. Saya pikir emang bentuk atapnya seperti Lotus ya, tapi tiba-tiba dirubah ini. Ini lagi dibongkar ulang sama pekerjanya. Dibongkar ulang, dibikin seperti teratai, tapi jadi tinggi nantinya itu. Ya, kita nggak tahu apa maksudnya ya, dibongkar ulang. Mungkin salah desain kali ya, mandornya. Tapi dia cakep ya, kayak mirip model Lotus ya. Nah, ini balai warga, dan di sebelah balai warga ada pembangunan masjid yang mau menyalurkan amal jariahnya sedekah untuk pembangunan masjid masih diterima. Nah, ini mulai berlanjut kembali ya. Sudah ada dana yang tersedia, kita lanjutkan lagi pembangunan pondasinya. Kalau kemarin kan baru bikin cakar ayam, kita lanjut ke bikin pondasinya ya. Dari CG27 itu di kejauhan CG20. Kita skip aja CG20 ya, lihat hutan belantara itu. Kita lanjut ke CG18 ya. Ini CG18 internet teratai Lotus ya, Interus. Nah, ini di sini mulai terlihat edisi spesial di Bukit Teratai ini yang sudah setahun setengah. Banyak rumah yang bergeser ya. Nampak banget di CG18 ini. Di CG18 itu benar-benar terdampak, makanya banyak yang langsung merenov. Kenapa mereka merenov sampai ke depan? Karena dari Purna Jual itu kita lapor ya. Jadi tim teknik Citra hanya ditambalnya seperti ini nih teman-teman nih. Itu yang bekas-bekas hijau-hijau itu, yang beda sendiri catnya. Ini rumah belum direnovasi ya, rumah masih bawaan asli dari developer seperti ini, tapi retaknya nambah lagi. Yang ini ditambal sama tukangnya tapi tetap bergeser karena cuma ditambal pelamir begitu. Saya pikir bakalan dirubah ya, diperbaiki dari dasar strukturnya, karena yang bergerak pondasinya ini. Nah, ini nambah lagi retaknya, seperti terbelah ya rumahnya ya. Ini belum terlalu parah sih retakannya. Yang ini nih sebelah sini, ini pondasinya bergerak, tanahnya bergerak. Mohon pada petinggi Citra Indah City yang ikut nonton, ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Kalau rumah ada pada retak-retak kayak begini, baru setahun loh ini. Kami di sini rata-rata setahun dan setahun setengah. Kalau setahun setengah udah kayak begini bentuknya, gimana mau 10 tahun? Ya tolong ditindaklanjuti dengan serius ya Bapak-bapak petinggi Citra Indah City. Nah, tuh parah tuh. Yang di CG18 ini rumahnya kebelah ini. Dan ini banyak dikeluhkan. Bukan cuma 1-2 warganya, hampir warga CG18, 16 dan 12. Itu rumahnya rata-rata retak ya. Ada di CG10 juga retak tapi nggak separah CG18, 16, 12. Ya. Berawal dari CG18 ini, karena kan yang paling dekat dengan jurang tuh, di depan tuh jurang tuh kalau saya bilang, karena langsung ke sungai ya. Ada panel di CG18 itu memisahkan. Ini kita lihat di atasnya, ini kebelah dari atasnya tuh, dari bawah sampai atas rumahnya sudah terbelah di atas. Kalau perbaikannya hanya tambal-tambal gitu itu kan perbaikan itu mah. Perbaikan itu strukturnya diperbaiki ya. Kalau itu ditambal ya rontok lagi karena tanahnya bergeser. Kalau saya taunya dibenerin dari bawah ya, pondasinya kan yang bergerak itu. Kalau cuma ditambal selam gitu ya sama aja kan terus. Takutnya bergeser semua ya, karena itu kan pondasi. Ini beberapa rumah. Tadi dapat laporan dari beberapa warga, akhirnya mereka memutuskan untuk merenovasi sendiri ya. Karena dari Citra Indah City hanya ditambal-tambal saja, jadi mereka merenov sendiri aja, memutuskan untuk renov sendiri. Mungkin sudah lelah mereka untuk berkali-kali melapor, tapi ya hanya ditambal, nggak diperbaiki strukturnya, karena yang bergeser tuh struktur bawahnya, tanahnya ya. CG18 selesai. Ini kita lanjut ke CG16.
CG16 dari yang unit depan malah nih, CG1601 ya. Ini lagi habis ngobrol-ngobrol nih, kita lagi lihat tadi yang hasil pemetaan udara dari drone ya oleh Mas Christopher. CG1601 unitnya Pak Dirman juga ada retak-retak berapa kali ditambal berapa. Mas Arif juga nih unitnya juga retak, akhirnya memutuskan untuk merenov sendiri ya, karena nggak digubris sepertinya sama pihak Citra ya. Saya juga bingung maunya apa itu ya. Sebentar nih, kita tunggu mobilnya selesai parkir dulu ya. Dan rata-rata warga sini memutuskan untuk merenovasi sendiri ya, karena tim teknis dari Citra hanya nambal-nambal aja, nggak benerin strukturnya. Dan di sini nanti akan saya tunjukkan berapa parahnya yang di CG16. CG16 ada unit kiri dan kanan ya. Ini beberapa unit yang rumah saya juga, rumahnya Pak Rudolf terimbas ya. Retak-retak semuanya, dari sini mulai retak nih ya. Rumahnya Mbak Anin sampai pipanya copot, pipa PDAM nya copot, jadi agen PDAM nya meludak jadi 1,6 karena dia nggak tempatin ya. Nah ini rumah yang ini nih parah banget nih. Dari ini cuma ngeliatnya ditambal doang kan, depannya yang hijau-hijau itu. Tapi kita lihat nih, kusennya sendiri sampai melengkung. Dan ini pintunya langsung terbuka sendiri ya, karena nggak kuat menahan beban. Nih kusen depannya melengkung ke depan. Pintunya lihat tuh udah nggak lurus lagi. Gimana mau nutup? Bukan nutup lagi nih, madah kedorong. Tuh kusen dorong ke arah ini. Rajin bayar IPL. IPL bayar terus kami tuh di sini. Nih, lihat tuh kusen pintunya sampai melengkung, pintunya sampai terdorong. Nah ini jendelanya sampai terbuka sendiri ya. Jadi kita bisa lihat ke dalam nih. Ini bukannya saya buka dari dalam, tapi udah terbuka sendiri. Nah itu retaknya. Masya Allah, ini tanahnya bergerak benar parah nih bapak-bapak petinggi Citra Indah, tolong ya ditanggapi dengan serius. Ini tanahnya bergerak, bukan sekedar retak. Nih lihat tuh, pintu belakangnya sampai nekuk, temboknya retak, plafonnya jebol. Ini kita alami di CG16 ya. Tolong ditindak dengan serius Pak, ditangani lah Pak. Kami di situ beli rumah, bukannya dikasih sama bapak-bapak ya. Kami beli rumah di sini. Lihat tuh pintunya sampai nekuk, nggak kuat lagi nahan dorongan dari pergeseran tanah ya. Ini tim tekniknya cuma ditambal doang kali ya, masamanya nggak diperbaiki dari dasarnya. Kalau mau diperbaiki tuh Pak, dasarnya bergerak, jadi pondasinya diperbaikin. Kalau enggak ini bergeser semua, bergeser dari sini. Kalau nggak kuat nahan, rumahnya bergeser semua. Kita ini satu blok ini CG16 bisa kegeser semua ya. Pak Anton juga sebelah saya juga, ini sebelahnya rumah yang ini juga mengalami pergeseran. Cuman pas lagi mau saya syuting, beliau lagi ngantar anaknya sekolah. Rata-rata di CG16, 18 itu retak semua. Tapi yang parah di CG16 yang ini nih. Ini parah banget, udah bergeser rumahnya. Ya, kita lanjutkan lagi, kita akan lihat di CG12 ya. Di CG12 ada yang masuk laporan juga. Di bagian belakang yang retak Pak. Ya emang rata-rata di belakang, kalau yang di CG16 dari belakang sampai depan. Di ruang tamunya ya Pak yang parah itu semua, karena ya itu kan temboknya berbagi dan pondasinya berbagi. Tanahnya sendiri berkontur, berundak-undak gitu ya. Dari CG16 kita lihat ke CG12 ya. CG12 nomor berapa kemarin saya lupa. Pokoknya nanti kita lihat ya di CG12 terlihat kok yang sebelah kanan ini, tapi yang lebih, kalau CG12 yang nomor ganjil sudah capek berkeluh kesah dengan pihak pengembang, akhirnya rata-rata dibangun dan direnov sampai depan untuk memperkokoh strukturnya ya. Boleh-boleh aja sih itu, karena kan demi keamanan sama-sama ya. Tapi kalau yang
nggak ditempati yang buat investasi doang, yang nggak diperbaiki, akhirnya rubuh, bawa yang lain-lainnya. Karena rumahnya kan saling sambung menyambung, bukan berdiri sendiri, sambung menyambung. Jadi kalau satu rumah rubuh, nggak ada yang nahan yang berikutnya. Ini di sebelah kanan saya nih, yang laporan nomor genap CG12 nomor genap, rata-rata retak juga. Jadi dari CG12 nomor genap ke CG16 ganjil genap dan CG18 ganjil genap juga. Nah ini lihat nih, retakannya terlihat ya Pak ya. Tolong ya Pak ditindak dengan serius ya Pak. Untuk para manajemen Citra Indah City, ini udah parah banget, pondasinya retak semua ini. Tanahnya bergerak, benar-benar bergerak ini. Ya, ini edisi spesial, edisi komplain setelah 1,5 tahun. Apakah masih layak dihuni kalau rumah ada retak-retak ini baru 1,5 tahun? Gimana mau 5 tahun? Bentuknya seperti apa nanti rumahnya kalau nggak ditindaklanjuti dari awal? Tapi memang kalau nggak ada jawaban ya pilihan yang kedua ya kita harus merenovasi ya. Ya kalau memang mau renovasi ya kami siap membantu untuk renovasi. Membantu apa? Membantu untuk membangun, tapi dananya dari Bapak dan Ibu ya, bukan dari kami. Ini kita lanjut lagi, yang mau renovasi tadi disarankan yang untuk Bukit Ratai untuk direnovasi ya. CG18, CG16, CG12. CG10 hanya beberapa rumah yang retak-retak. Tapi kalau CG10 ini sudah pada mapan ya, jadi langsung dibangun sendiri. Karena ya itu rata-rata berujar sudah capek berkeluh kesah dan hanya cuma ditambal doang, akhirnya ya direnov sendirilah. Cuman kalau yang hanya untuk investasi, tolong dilihat lagi rumahnya itu tadi yang CG16 itu parah banget rusaknya. Kalau investasi doang tahu-tahu pas 5 tahun kesini rumahnya udah ambruk ya, nggak bisa dijual kembali ataupun untuk dikontrakin nggak bisa karena rumahnya udah ambruk. Kalau nggak ditengok-tengok ya, kalau nggak diperbaiki. Lanjut ke CG8, CG6 ya, itu CG8. CG6 juga sebagian sudah di renov ya. Ya, CG6 ke Pasum Pasos. Gak terasa sudah 1,5 tahun ya kita mendiami di Bukit Lotus Ratai. Kalau ada keluh kesah tolong sampaikan di kolom komentar. Ya tunggu masukan dari teman-teman semuanya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.